Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Aminah Ngongo SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang ketiga tahun 2023 Universitas Jember. Nomor induk 2601110523. Saya guru IPA di SMP Negeri 3 Wewas Selatan, Kecamatan Wewas Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini Rabu tanggal 6 Maret 2024, saya melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024 dengan mengambil materi gangguan sistem pernafasan manusia. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan proses pembelajaran di kemudian hari. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Siap. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Oke, selamat duduk. Gimana kabarnya? Baik. Baik ya. Oke. Karena kabar sudah baik, jadi luar biasa kita hari ini, pagi ini kabar kita selalu baik dan selalu sehat. Terus yang berikutnya, sebelum kita mulai ini KBM kita, ini saya mohon satu orang memimpin kita dalam doa. Teman-teman dan ibu guru, mari kita satu dalam doa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami panjatkan kehadiratmu Bapa, karena Bapa sudah menjaga dan melindungi kami dari malam gelap gulita hingga pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini Bapa, kami anak-anakmu dan ibu guru hendak memulai tugas dan pekerjaan kami. Sebelum kami mulai Bapa, turunkanlah Roh Kudus-Mu di tengah hati dan pikiran kami, agar apa yang kami kerjakan boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih buat yang sudah membawa kita dalam doa. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Angelina Pasuda. Angelina dapat sudah ya? Apa alasan Angelina dapat sudah? Alfa. Oke, nanti kita kasih panggilan dia. Sebelum itu saya mohon untuk kita melakukan ice breaking. Saya mohon untuk berdiri. Tujuan ice breaking ini untuk memberi semangat kita ini supaya kita belajar dengan baik. Supaya kita ini semangat dalam belajar, menjalankan proses belajar mengajar ini ya. Oke, masih ingat tentang lagu sistem pernafasan yang kita sudah nyanyikan di minggu kemarin toh? Masih toh? Masih. Oke, kita melakukan ice breaking lagu sistem pernafasan. 1, 2, 3. Ayo belajar sistem pernafasan. Oksigen ke hidung paling-paling sakea. Lewati bronkus juga bronkiolus. Sampai alveolus ditukar CO2. Hidup oksigen, hidup oksigen, hidup oksigen.
tentang materi kita minggu kemarin toh. Tentang apa? Pernafasan. Apa ada yang tahu? Apa itu pernafasan angkat tangan? Saya, Bu. Apa? Pernapasan adalah sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Oke. Menurut Desti, proses pengambilan oksigen berarti menghirup dan mengeluarkan oksigen. Oke, yang berikutnya ini organ, masih ingat organ apa saja dalam pernapasan? Hidup. Ada yang tahu pertama? Yang tahu? Organ pertama apa? Hidup. Siapa lagi? Faring. Faring. Apa lagi? Laring. Apa lagi? Trakea. Trakea. Apa lagi? Bronkiolus. Apa lagi? Bronkiolus. Apa lagi? Alveolus. Itu adalah organ-organ kita manusia. Ya, kalau ada yang mau tambah sendiri silakan, nanti proses sendiri ilmiahnya ya, supaya ada di mana lagi organ pernafasannya. Oke, yang berikutnya lagi ini apa? Organ pernafasan itu kalau hidung dia di situ dia menghirup dan mengeluarkan. Terus menurut kalian paru-paru itu berada di mana? Di mana? Oh bisa. Di dada. Paru-paru ada di dada. Paru-paru kanan dan paru-paru kiri ya. Oke, untuk itu sebelum kita melanjut ini ada sebuah video yang mengantar kita untuk materi tentang gangguan sistem pernafasan ini ya. Gangguan sistem pernafasan. Kondisi ketika seorang mengalami kesulitan. Apa itu penyebab gangguan pernafasan? Yaitu infeksi paru-paru. Yang pertama itu asma. Yang penyakit yang pertama itu yang gangguan yang pertama penyakit asma. Di situ adanya infeksi paru-paru. Kami terlebih dahulu bahwa pernapasan manusia itu dapat terganggu oleh penyakit dan kelainan, yaitu kelainan pada organ pernapasan. Nah, penyakit dan kelainan pada sistem pernapasan itu dapat menyebabkan hipoksia. Nah, hipoksia ini kondisi di mana saat jaringan tubuh itu kekurangan oksigen seperti itu. Di mana penyebab hipoksia itu ada disebabkan oleh beberapa penyakit yaitu yang pertama adalah tuberkulosis atau biasa disebut dengan TB. Nah, infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme ini menyebabkan peradangan pada paru-paru sehingga nanti akan menyebabkan cairan itu terkumpul di alveolus. Kemudian yang ketiga adalah bronkitis. Nah, bronkitis ini merupakan penyakit yang dapat menyebabkan peradangan pada dinding bronkus ya, itu bronkitis di mana nanti penyakit ini disebabkan oleh virus ya. Nah, infeksi ini penyakit yang dapat menyebabkan alveolus kehilangan cairan sehingga nanti apa? Menambah difusi oksigen dan CO2. Dan yang terakhir adalah kanker paru-paru. Penyakit kanker paru-paru ini menyebabkan sel-sel paru-paru itu tumbuh tidak terkendali ataupun tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, sehingga jaringan paru-paru itu nanti akan merusak alveolus sehingga alveolus itu tidak berfungsi lagi seperti itu. Biasanya ini kebanyakan dibuka oleh para perokok ya, di mana kanker paru-paru ini disebabkan karena asap rokok yang terhirup oleh orang yang merokok maupun orang yang tidak merokok seperti itu. Demikian yang bisa saya jelaskan tentang kelainan sistem pernapasan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Itu video yang kita nonton ya. Terus di sini saya sudah print outkan bahan ajarnya tentang gangguan sistem pernapasan ya. Saya minta untuk kita duduk sesuai kelompoknya. Karena sebentar sekalian kita akan mengerjakan RKPD ya.
Oke, silakan duduk sesuai kelompok. Kelompok 1 mana? Oke, perhatikan tujuan kita ini yaitu kita dapat menganalisis gangguan daripada sistem organisasi kehidupannya. Kalian di sini atau peserta didik di sini dituntut untuk menganalisis gangguan sistem pernapasan itu ya. Terus yang berikutnya di sini kita dituntut untuk apa itu menyelesaikan dalam ketika kita sudah menganalisisnya penyebab gangguan dari pernafasan. Apa itu gangguan pernafasannya? Terus yang berikutnya lagi kita dapat merumuskan upaya pencegahan gangguan dari sistem pernafasan. Terus yang berikutnya di situ kita dapat dituntut menyajikan hasilnya. Hasilnya itu sebentar dalam bentuk diskusi kelompok dan mempresentasikannya. Terus yang terakhir yaitu kita akan melakukan diskusi kelompok dan di situ kita akan menyelesaikan apa itu gangguan sistem pernapasan, penyebabnya dan penyakit yang ada di dalamnya. Ya. Terus yang berikutnya materi kita tentang gangguan sistem pernapasan. Nah, gangguan sistem pernapasan. Gangguan sistem pernapasan ini yang pertama itu ada penyakit. Gangguan yang jelas berbicara tentang penyakit yang mengganggu tubuh kita ini yaitu penyakit. Gangguan yang pertama itu ada asma. Asma di sini merupakan jenis penyakit penyumbatan saluran pernapasan. Di situ ada di materi di situ. Terus gejala asma di situ itu dada terasa nyeri, sesak, batuk dan lain sebagainya. Di materi situ diperhatikan baik-baik. Terus yang berikutnya itu ada TBC. Ada penyakit TBC atau biasa disebut di medisnya itu tuberkulosis. TBC atau tuberkulosis ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Di mana TBC merupakan bakteri apa di sini? Yaitu bakteri Mycobacterium tuberculosis. TBC merupakan penyakit menular yang sangat berbahaya, di mana di sini berkembang dalam paru-paru. Bakteri penyebab TBC di situ menyerang bagian tubuh yang lain. Terus TBC disebabkan melalui udara ketika si penderita batuk. Makanya kita kenali bentuk-bentuk penyakit TBC itu seperti apa. Nah, ketika kita dekat dengan orang yang misalnya kalau kita tahu bahwa dia TBC, usahakan menjaga jarak karena ketika dia batuk, maka kita akan ikut juga penyakit TBC, maka akan terinfeksi juga, begitu maksudnya. Maka ketika tahu bahwa orang itu TBC, ketika dia batuk, jangan dia batuk, usahakan jaga jarak lah. Kalau tahu dia penyakit TBC, ya. Gejala TBC ini perlu kalian ketahui ya. Yang pertama itu tidak ada nafsu makan. Yang kedua berat badan turun, mudah lelah, demam, berkeringat pada malam hari. Terus yang berikutnya ada ini gangguan yang ketiga itu ISPA. ISPA ini infeksi saluran, ISPA ini infeksi saluran pernapasan akut. ISPA ini terjadi pada bagian paru-paru dan tenggorokan. Oke, lihat di situ di ini apa? Materi di situ di materi yang saya bagikan. Penyakit yang berikutnya itu ada bronkitis. Penyakit
penyakit bronkitis ini merupakan peradangan pada lapisan cabang tenggorokan. Bronkitis dapat disebabkan oleh alergi, bakteri, jamur, virus, dan zat kimia lainnya. Terus penyakit yang kelima ada sinusitis. Penyakit ini merupakan yang menyerang organ pernafasan. Sinusitis adalah penyakit peradangan yang menyerang bagian rongga hidung. Penyakit sinusitis ini disebabkan oleh infeksi bakteri, jamur, virus. Menurunnya kekebalan tubuh. Di situ bisa disebabkan oleh adanya flu, stres, kecanduan rokok, dan infeksi pada gigi. Gejala yang terjadi pada hidung itu, pada sinusitis, di situ hidung tersumbat. Tersumbat itu maksudnya mempat. Kita bernafas itu setengah mati, kayak orang yang sesak ya. Itu yang tersumbat ya. Terus sering bersin. Terus tercium bau tidak sedap. Terus hidung mengeluarkan ingus kental berwarna putih atau kekuning-kuningan. Dan kepala sakit seperti ada yang menekan. Itu gejala dari sinusitis. Penyakit yang berikut yang karena itu pneumonia ya. Pneumonia ini jenis penyakit radang pada paru-paru. Itu disebabkan oleh adanya bakteri Diplococcus pneumonia. Alveolus pada penderita penyakit pneumonia mengalami peradangan sehingga dipenuhi oleh yang adanya nanah dan lendir, di mana mengakibatkan oksigen sulit berdifusi mencapai darah. Pneumonia juga dapat disebabkan oleh iritasi kimia atau bisik dari paru-paru atau sebagai akibat dari penyakit lainnya. Terakhir yang berikutnya masih ada nomor 7, emfisema, yaitu jenis penyakit kronis yang terjadi pada bagian alveolus ya, atau kantong udara di paru-paru. Penyakit ini ditandai dengan pembengkakan paru-paru karena pembuluh darahnya kemasukan udara. Yang 8, kanker paru-paru ya. Kanker paru-paru merupakan penyakit yang menyebabkan terganggunya fungsi paru-paru. Salah satu pemicu penyakit ini adalah kebiasaan merokok. Kanker paru-paru merupakan salah satu penyakit yang berbahaya yang dapat menyebabkan kematian. Yang berikutnya ada penyakit faringitis. Faringitis adalah radang pada faring. Penyakit yang tempat radangnya itu pada faring, di mana akibat infeksinya di situ sering timbul rasa nyeri pada waktu menelan makanan dan kerongkongan terasa kering. Gangguan ini disebabkan oleh adanya bakteri atau virus. Oke, coba perhatikan LKPD ini. LKPD ada 2 kegiatan yang kalian lakukan ini. Ya, ada kegiatan yang pertamanya di situ berdasarkan video yang tadi yang kalian nonton, itu yang kalian selesaikannya. Terus yang kedua, kegiatan yang kedua berdasarkan di materi yang saya bagikan di situ, cocokkan mana, maksudnya ini jenis penyakit mana di sini. Misalnya penyakit penyumbatan saluran pernafasan, dia itu terjadi di mana? Apa di epifisme? Jadi tinggal dari sini silang ke sini, menjodohkan maksudnya. Nah, mana yang maksudnya yang pas dengan
Jangan sampai laringitis cocokkan menjadi begini. Padahal tidak sesuai ya. Oke, kita akan bagikan. Kerjakan secara bersama-sama ya. Ini jawabannya di sini. Misalnya berdasarkan pengamatan video tadi, gangguan apa saja yang kalian lihat di tadi, dan berdasarkan materi yang saya sampaikan juga itu, gangguan apa saja yang terdapat pada pernafasan, tinggal tulis sudah. Satu, yang pertama apa, dua, dan seterusnya ya. Atau tulis di sini, ini misalnya asma, koma, dan seterusnya. Sudah. Nah, gangguan apa tadi? Oke, sudah? Sudah, oke. Jadi itu LKPD yang sudah dikerjakan. Di situ sudah selesai. Jadi kita akan ini berdasarkan tujuan pembelajaran tadi itu, kita akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok. Kalau begitu saya minta kelompok 1 untuk maju duluan mempresentasikan hasil kerja. Kelompok 1 sudah siap? Sudah ya. Oke, silakan maju sudah. Yang berikutnya nanti kelompok 2, 3 dan seterusnya ya. Oke, silakan. Ayo Desti. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama itu, berdasarkan pengamatan video, gangguan apa saja yang terdapat dalam sistem pernapasan? Jawabannya adalah 1. Asma, 2. TBC, 3. ISPA, 4. bronkitis, 5. sinusitis, 6. pneumonia, 7. emfisema, 8. kanker paru-paru, 9. faringitis. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita terhindar dari gangguan sistem pernafasan? Yang pertama, rajin berolahraga. Kedua, sering mencuci tangan. Ketiga, berhenti merokok. 4. makan makanan yang sehat. Kelima, banyak minum air. Kegiatan yang kedua. Kegiatan yang kedua sekarang toh? Iya. Lanjut dulu. Satu kali nanti simpan pertanyaan ya. Jadi diselesaikan tadi kan kegiatan yang pertama, maksudnya diskusi yang lembaran pertama. Sekarang kita masuk diskusi lembaran kedua. Oke, lanjut Desti. Baca. Penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Penyebab alergi misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, dan debu. Penyakit ini disebabkan oleh penyempitan saluran pernapasan. Penyempitan ini biasanya disebabkan oleh debu, menghirup udara tercemar, udara dingin, alergi terhadap makanan tertentu atau kelelahan. Menurut kami, ini adalah penyakit asma. Ya. Lanjut. Penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis merupakan salah satu jenis penyakit menular. Bakteri ini berkembang dalam paru-paru. Bakteri penyebab tersebut dapat menyerang bagian tubuh yang lain, dan penyebarannya bisa melalui udara ketika menderita batuk. Oleh karena itu, ketika batuk, tutuplah mulut dengan tisu atau tangan. Merupakan jenis penyakit TBC. Yang ketiga, penyakit dapat terjadi pada bagian paru-paru, tenggorokan, sinus, dan saluran udara di mana bagian-bagian tersebut terkena infeksi. Merupakan jenis penyakit emfisema. Peradangan pada lapisan cabang tenggorokan, bronkitis dapat disebabkan oleh alergi. Bakteri, jamur, virus, atau zat-zat kimia adalah jenis penyakit bronkitis. Penyakit
virus, menurunnya kekebalan tubuh, flu, stres, kecanduan rokok, dan infeksi pada gigi. Gejala yang terjadi adalah hidung tersumbat, sering bersin-bersin, tercium bau tidak sedap, hidung mengeluarkan ingus kental berwarna putih dan kekuning-kuningan, dan kepala sakit seperti ada yang menekan. Jenis penyakit ini adalah sinusitis. Penderita yang mengalami perendahan sehingga dipenuhi oleh nanah dan lendir yang mengakibatkan oksigen sulit berdifusi mencapai darah. Juga dapat disebabkan oleh iritasi kimia atau fisik dari paru-paru atau sebagai akibat dari penyakit lain seperti kanker paru-paru atau terlalu banyak minum alkohol. Merupakan jenis penyakit dari ISPA. Penyakit kronis yang terjadi di bagian alveolus atau kantung udara di paru-paru. Penyakit ini ditandai dengan pembengkakan paru-paru karena pembuluh darahnya kemasukan udara dan menyebabkan hilangnya elastisitas alveolus sehingga membuat penderita sulit bernapas. Merupakan jenis penyakit Faringitis. Penyakit yang menyebabkan padamnya fungsi paru-paru. Salah satu pemicu penyakit adalah kebiasaan merokok merupakan jenis penyakit kanker paru-paru. Radang pada faring akibat infeksi sehingga timbul rasa nyeri pada waktu menelan makanan adalah kerongkongan terasa kering. Gangguan ini disebabkan oleh infeksi, bakteri atau virus. Merupakan jenis penyakit. Satu kelompok hanya satu pertanyaan. Kelompok 2, 3, dan 1 berarti hanya 3 pertanyaannya untuk kelompok 1. Bisa? Nah, jadi tidak, nanti baru bertanya selanjutnya. Oke, ada yang bertanya sekarang angkat tangan. Saya, Bu. Oke. Penyakit sesak napas tergolong dalam penyakit apa? Penyakit sesak napas itu tergolong dalam penyakit apa? Ada yang menjawab? Siapa yang jawab? Saya, Bu. Gejala asma yaitu dada terasa nyeri, sesak, batuk, dan nafas terasa berat terutama pada malam hari. Sudah mengerti? Sudah. Nah, pertanyaannya tadi jenis penyakit apa? Penyakit sesak napas tergolong dalam penyakit apa? Itu penyakit. Pertanyaan yang perlu dijawab tadi, sesak napas itu tergolong dalam penyakit apa saja? Nah, itu pertanyaannya ini kelompok 1. Jadi sesak napas itu bisa terjadi pada penyakit asma salah satunya. Yang kedua bisa TBC, ya. Berbarang batuk-batuk itu yang ini pokoknya yang lebih dominan kita yang sering terjadi dalam masyarakat itu sesak napas itu tergolong dalam ada asma, TBC, ya. Nah, itu yang terjadi. Terus yang berikutnya masih ada yang bertanya? Saya, Bu. Oke. TBC merupakan jenis penyakit yang menular. Untuk menghindari penyakit TBC, gejala TBC seperti apa? Dia bilang TBC merupakan penyakit yang menular, jadi teman-teman kelompok 1. Terus untuk menghindarinya itu apa katanya? Gejala itu. Gejala TBC supaya kita mengetahui gejala TBC ini itu seperti apa. Itu pertanyaan yang jawab, Fitri. Gejala TBC adalah tidak nafsu makan, berat badan turun, mudah lemah, demam, dan berkeringat. Gejala TBC itu untuk Fitri nanti perlu hindari, yaitu tidak ada nafsu makan. Supaya menjaga itu jangan terjadi TBC, yaitu tidak ada nafsu makan, tidak ada. Terus apa lagi? Berat badan turun, Berat badan turun. Terus mudah lemah, terus berkeringat pada malam hari. Ya, itu yang gejala TBC. Masih ada lagi? Saya, Bu. Oh. Saya baru pertama dengan nama penyakit sinusitis. Pertanyaan saya, ciri penyakit sinusitis seperti apa? Pertanyaannya ini apa? Dia baru pertama kali dengar
Oke, untuk ini jenis penyakitnya itu ada semua dalam materi itu. Hanya saja tadi videonya mungkin kalian kurang memperhatikan dan materinya di situ tidak diperhatikan baik-baik. Akhirnya ada macam-macam pertanyaannya. Jadi intinya kelompok 1 semangat dan kita semua semangat. Oke, silakan dulu kembali. Mari kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Oke, karena sudah habis kita presentasikan, maka kita akan mengerjakan soal. Soal ini dalam bentuk pilihan ganda. Jadi kalian tinggal silang saja di ini, tulis nama, terus silang saja menurut kalian mana yang benar ya. Materinya tidak lari jauh dari yang kita ini presentasikan, yang hasil kita diskusikan ya. Saya akan bagikan ya. Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah silakan dikumpulkan. Satu orang Oke, karena kita sudah selesai mengerjakan soal, jadi sekarang kita menyimpulkan semua dari hasil diskusi. Jadi materi kita hari ini yaitu berbicara tentang apa? Gangguan pernapasan pada manusia. Terus yang berikutnya lagi, ini apa saja itu gangguan yang terjadi pada manusia? Yaitu asma, TBC, ISPA, faringitis, kanker paru-paru, apa lagi? Bronkitis, apa lagi? Pneumonia, apa lagi? Emfisema, ya. Jadi ada 9 di situ. Ini gangguan pernafasan pada manusia ya, yang kita pelajari hari ini. Jadi untuk itu yang menguatkan kita supaya kita tetap gangguan pernafasan kita tetap sehat, ada sebuah video ini tentang gangguan sistem pernafasan hari ini. Maka kita akan menonton bagaimana supaya kita terhindar daripada gangguan atau penyakit yang mengganggu pada organ pernafasan kita ya. Ada sebuah video karena di sini kita ingin terjadi. Ini orang merokok terlalu berlebihan. Terus kadang juga kita yang tidak merokok duduk dekat dengan orang yang merokok. Nah, perlu kita ketahui ini ya, supaya kita menjaga diri, bukan orang lain yang menjaga organ kita. Yang menjaga organ kita adalah kita sendiri. Oke, kita akan nonton ini. ketika yang rokok itu maksudnya itu nanti yang hanya karena itu
penyakit kanker paru-paru sejenisnya gitu ya. Kita pun juga yang tidak perokok malah lebih cepat terjangkit. Kenapa? Karena kita sering dekat-dekat dengan orang yang perokok ya. Oke? Oke, itu saja pertemuan kita pada pagi ini. Untuk menutup kegiatan kita pagi ini, saya mohon satu orang untuk memimpin kita di dalam doa. Apa yang ada dalam kerajaan surga, begitupun Tuhan dari pagi hingga pada saat siang hari ini. Dan pelajaran kita yang kami kerjakan Tuhan, yang kami pelajari sudah berjalan dengan baik. Kami percaya dia pada Rasul. Oke, sekian materi kita pagi ini. Saya berharap apa yang kita pelajari pulang jangan hanya tinggal di sini saja, dibawa pulang di rumah dan perlu sering belajar.